Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Mommy Majid ya teman-teman. Welcome back to YouTube channel Mommy Majid. Di dapur Mommy Majid ini, dapur yang serba warna-warni. Ada warna kuning, merah, dan kompornya ungu. Ini Mommy mau bikin peyek teman-teman. Dan ini Mommy lagi racik-racik bumbunya ya teman-teman. Bumbunya ada kencur, ada bawang putih, ada ketumbar. Mami juga peyeknya kasih kunyit bubuk ya teman-teman. Dan yang tidak pernah kita lupakan adalah apa? Yang pasti adalah terinya, karena ini adalah peyek teri ya teman-teman. Oke, karena bumbunya udah Mami sepil, Mommy langsung dengan kekuatan 1000 badai Mommy ya teman-teman. Yes, why alright? Kenapa harus menggunakan kekuatan 1000 badai ya guys? Karena apa? Karena mengulek itu butuh tenaga ekstra. Berhubung aku tidak punya blender, jadi aku harus menggunakan tenaga dalam aku teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau aku agak lebay. Aku juga nggak tahu kenapa hari ini aku bisa lebay sekali. Oke teman-teman, kita langsung ke adonan intinya. Aku pakai tepung beras setengah kilo ya teman-teman. Ukuran 500 gram itu loh teman-teman. 500 gram itu sama dengan setengah kilo. You know what? Yes. Oh ya teman-teman, aku juga mau kasih tahu buat kalian semua, karena ini aku pakainya teri nasi. Jadi sebelum aku campurin teri nasinya udah aku sangrai dulu teman-teman, supaya enggak basah gitu teman-teman. Soalnya kalau pakai teri nasi itu harus bener-bener kering dulu. Sebenarnya kalau lagi panas itu dijemur dulu nggak apa-apa ya teman-teman, tapi karena di sini nggak panas jadi aku sangrai aja teman-teman. Dan ini ya teman-teman, aku tuh sebenarnya salah step. Kenapa aja daun jeruknya aku cemplungin dulu sama telurnya, padahal harusnya itu telur dulu dan bumbunya dulu dan daun jeruk itu di akhir. Kenapa aku malah kebalik-balik ya teman-teman? Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting step by stepnya benar. Udah gitu aja ya teman-teman. Aku uleni aja teman-teman, karena ini lumayan susah karena aku nggak punya itu yang hand mixer itu apa ya, pokoknya bahasanya apa aku nggak tahu. Aku pakai tangan aja teman-teman. Dan btw sebelumnya tangannya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Jadi aku olah-olah aja ya teman-teman. Jadi kenapa aku nggak bumbunya dulu? Karena aku nggak suka kalau bumbu itu gumpal dan gumpal tengkrumpal, itu aku nggak suka teman-teman. Karena ya mau gimana lagi teman-teman, aku itu nggak ada blender, jadi aku itu pakai tangan super manual. Jadinya ya kalau bergerenjel jangan salahkan aku. Ini bukan salah aku, ini salah kenapa aku tidak mempunyai blender. Enggak teman-teman, aku nggak sebegitunya. Aku cuma bercanda ya teman-teman. Kita aduk, udah gitu aja ya teman-teman. Untuk airnya sesuai selera aja ya teman-teman. Bukan sesuai selera sih sebenarnya, tapi kita pikir-pikir aja, kita rasa-rasain aja. Kalau dirasa masih kental, ditambahin aja airnya. Kalau dirasa kecueren, tambahin aja tepung berasnya. Gak usah dibikin ribet ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku sampai hampir lupa, aku juga kasih santan ya teman-teman. Aku kasihnya itu santan cair kayak Kara gitu, tapi aku pakai yang merek Sasa ya teman-teman. Itu aku pakai satu aja, terus diaduk dengan kekuatan super pastinya ya teman-teman. Aku dapat kekuatan supernya itu dari boy ya teman-teman. Dan setelah semuanya sudah lancar, aku baru masukin teri nasinya ya teman-teman. Kita ukur-ukur aja kekentalan dan kecuerannya. Kalau dirasa masih cuer ya jangan dimasukin dulu lah, jangan dimasukin kompor dulu lah. Dan untuk rasanya aku nggak tambahin garam sama sekali, karena teri nasi aku itu udah asin banget. Jadi aku cuman kasih penyedap rasa masako aja. Sebenarnya masako pun itu bakal berpengaruh untuk keasinannya teman-teman. Aku sih sebenarnya salah, karena ini tuh jadinya super duper asin gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Oke lanjut teman-teman, menggorengnya itu di wajan khususon.
khusus buat peyek ya teman-teman. Supaya apa? Supaya peyeknya tuh jadi cantik dan enggak ya tuh teman-teman, enggak kayak sendok gitu. Pokoknya biar rata gitu. Dan aku juga mau kasih tips nih buat teman-teman semua, kalau goreng peyek itu apinya juga harus benar-benar panas ya teman-teman. Minyaknya itu harus benar-benar panas. Nah, kalau udah nyemplung semua tuh peyek udah berendam tuh di minyak, barulah teman-teman kecilin apinya. Jadi setiap mau nyemplungin peyeknya itu bersarin. Kalau mau mengentasnya itu kalau udah berenang di minyak itu kecilin gitu teman-teman. Dan untuk hari ini itu menu aku bukan hanya bikin peyek aja teman-teman. Aku juga mau ada bikin pangsit balado. Aku tadi pagi udah beli pangsitnya itu di Kang Sayur ya teman-teman. Karena apa? Karena dirasa itu kalau lebaran itu kalau semuanya beli itu kayak ada yang kurang gitu ya teman-teman. Aku tuh lebih suka yang setiap mau lebaran tuh bikinan. Nah, berhubung aku tuh sekarang kan nginepnya di sini, jadi aku bikin di sini sekalian. Kalau dulu aku nggak bisa teman-teman bikin itu, soalnya kan aku siangnya kerja, walaupun teman-teman yang kerja di sini itu udah libur kan aku tetap berangkat kan ya kali kalau ada orang belanja nggak ada orang kan pastinya ya teman-teman tahu sendirilah ya. Jadinya aku tuh sampai H-1 itu aku masih di sini teman-teman, biasanya itu kalau lebaran. Nah, kalau berhubung sekarang aku udah nginep di sini, aku udah sekalian di sini, jadi nanti tamu-tamu aku, teman-teman aku kesini, walaupun aku tuh sebenarnya anak muda dan aku itu pasti kalau lebaran itu masih badan ya teman-teman. Badan itu datang ke tempat saudara-saudara, baik entah itu saudara aku, saudara suami aku, pokoknya rame banget. Aku seneng banget kalau badan itu karena bisa berkumpul sama keluarga dan bisa sambil jalan-jalan gitu teman-teman. Masya Allah, kenapa aku sebahagia ini mau lebaran? Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih bisa dipertemukan dengan yang namanya lebaran. Puasa dan lebaran itu adalah tahun-tahun yang sangat kita nantikan. Oke, lanjut teman-teman. Ini pangsitnya yang tadi aku beli di Kang Sayur. Ini satu gininya ini 5.000 teman-teman. Seperti yang aku udah ceritain, aku potongnya itu segitiga, pokoknya zigzag aja. Aku potongnya shred sana, shred sini, shred sana. Pokoknya nanti bentuknya biar segitiga gitu teman-teman. Terus aku goreng gitu. Oh ya, aku mau ada sedikit tips nih buat teman-teman semua. Goreng pangsit itu minyaknya harus benar-benar minyak sisaan, jangan minyak yang baru. Karena apa? Karena di dalam pangsit itu kan kayaknya ada gandumnya atau apanya. Jadi itu bakalan merusak minyak ya teman-teman. Jadi nanti minyaknya itu yang bekas pangsit itu pasti udah kayak nggak guna lagi gitu loh teman-teman, mau dibuat goreng-goreng lagi. Jadinya menurut aku harus minyak sisaan, bener-bener sisaan ya. Sebenarnya kalau kalau kita minyak baru pun sebenarnya juga nggak apa-apa, maksudnya minyak curan asli baru gitu nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, kalau aku sih masih sayang ya kalau minyak baru terus nantinya nggak kepake lagi gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil goreng-goreng pangsit, sambil sedikit cerita ya teman-teman. Aku itu kalau lebaran seneng banget. Kenapa? Karena kita bisa ketemu sama saudara-saudara dan kita bisa berkumpul. Loh, Kak, ada ya yang tanya sama aku, lebaran kok seneng sih? Kalau buat aku lebaran itu aku nggak suka karena gini. Kenapa aku seneng? Aku spill di sini ya teman-teman sambil kita goreng-goreng pangsit. Karena aku bisa ketemu saudara aku bisa ketemu orang-orang yang jarang aku temui, aku bisa bersilaturahmi, aku bisa bercengkrama. Dan pada saat badan itu perjalanannya itu sangat menyenangkan di desa-desa, kesana-kesana sama suami aku, sama saudara-saudara aku, sama sepupu-sepupu aku. Kita kayak konvoy gitu, perjalanannya kesana bareng. Coba aku tanya sama kalian semua. Ya mungkin kalian semua nggak sama kayak aku ya. Coba kalau nggak lebaran, mana bisa aku pergi sama saudara-saudara aku, sama sepupu-sepupu aku ke tempat saudara aku. Nggak mungkin teman-teman kalau nggak lebaran. Jadinya aku emang seneng di momen lebaran tuh karena ini. Ya walaupun kalau kita lebaran itu pasti bakalan ada aja yang menjudge kita. Kayak yang belum hamil dikatain, kok belum hamil, yang belum nikah dikatain mau nikah kapan, yang udah punya anak dikatain anaknya kok gini, anaknya kok nakal banget, kok kamu kok gemuk banget, kamu kok kurus banget. Dan bahkan saat lebaran ada yang bilang, itu emang anaknya itu emang nangisan,
anaknya tuh emang rewelan. Kayak gitu tuh udah biasa teman-teman. Jadi untuk mengatasi seperti itu bukan aku yang menuntut mereka buat don't judge me. No teman-teman, nggak boleh. Kita nggak boleh menuntut orang-orang untuk tidak menjudge kita ya teman-teman. Menurut aku ya, aku sekarang kalau dulu awal-awal nikah aku emang masih yang kenaan banget di hati, aku masih yang nggak terimaan. Tapi untuk kali ini aku udah biasa aja. Aku bukan mau menuntut orang-orang yang membuli aku, orang-orang yang ngatain aku. Aku nggak mau nuntut mereka, tapi aku balikin lagi ke diri aku sendiri. Lah emang kenyataannya aku gendut. Lah emang kenyataannya aku anaknya gini. Jadi aku lebih legowo, lebih ikhlas. Caranya gimana? Gak usah masukin perkataan itu ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Loh, kalau untuk sesaat emang iya kita rasanya kayak kepikiran gitulah. Tapi kalau kita sibukkan dengan hal-hal lain yang lebih bermanfaat, yang lebih kita layak untuk pikirin, pasti itu kita akan hilang dengan sendirinya gitu loh teman-teman. Itu sih saran dari aku ya, karena kita nggak bisa menuntut orang itu untuk semuanya orang itu suka sama kita. Oke teman-teman, come back ke videonya. Dari tadi kok aku kok dalil aja, dari tadi itu kok aku ngetuprus aja. Come back ke videonya ya teman-teman. Nah, yang belum tahu kenapa aku beli pangsit dan aku kasihin balado, karena apa? Karena menurut aku lebih enak aja kalau bikin sendiri itu sebenarnya, walaupun sebenarnya pangsitnya nggak aku bikin sendiri ya, karena bumbunya tuh nggak pelit gitu loh. Kalau bikin sendiri kan pastinya kita kan maunya kan yang enak ya nggak teman-teman. Kalau kita beli kan pastikan bumbunya tuh kan kayak ngirit-ngirit gitu ya. Ya namanya orang jualan kan pastinya mau mencari bati alias untungnya teman-teman. Ya nggak apa-apa teman-teman. Aku pun pasti kalau jualan kan pasti juga irit. Biar apa? Biar aku juga untung. Aku tuh kok dari tadi ngetuprus aja. Oh ya teman-teman, BTW sambil aku ngasihin balado ke pangsitnya, aku mau sapa-sapa teman-teman semua. Hai teman-teman, hai bunda-bunda, hai semuanya. Selamat beraktivitas. Lagi apa nih? Udah bikinan belum? Udah bikin kue keranjang belum? Udah bikin nastar belum? Atau udah bikin jenang itu dodol? Atau ada bebikinan apa? Atau bebikinan masakan khas daerah kalian, cemilan khas daerah kalian? Boleh ya spill di kolom komentar supaya aku tahu masakan khas, cemilan khas di tempat kalian itu pada saat lebaran itu apa. Aku jadi kepo teman-teman. Oke teman-teman, ini step terakhir dan aku udah selesai bebikinannya. Aku hari ini ada jadi peyek sama pangsit teman-teman. Aku peyeknya aku rencanain buat aku bagi-bagi. Aku nanti mau bungkusin di plastik. Oke teman-teman, mau tahu keseruan aku seperti apa? Ikutin terus video aku kesehariannya ya, yang tayang setiap jam 18.00.